Selamat pagi anak ibu seluruhnya kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya nak. Materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah karya keselamatan Allah melalui para nabi. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang maha baik, Engkau mengutus banyak nabi dalam mewartakan ajaran dan kasih-Mu. Bimbing kami ya Tuhan, supaya kami dapat bertekun dalam memahami pengajaran mereka dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku Tidak Kulupakan, agar kita belajar lebih bersemangat. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Nabi Elia. Nabi Elia adalah utusan Tuhan untuk mengembalikan iman umat Israel kepada Allah yang pada waktu itu telah menyembah dewa Baal. Nabi Elia berani menegur Raja Ahab dan orang Israel dan menghukum mereka dengan sebuah bencana kekeringan. Nabi Elia akhirnya berhasil mengembalikan iman orang Israel kepada Allah dengan sebuah peristiwa kemahakuasaan Tuhan di Gunung Karmel. Nah, anak-anak, sekarang amatilah gambar berikut ini. Nah, anak-anak, sekarang dengarkanlah cerita berikut ini. Judul pertama, rela mengemis supaya dapat uang untuk biaya main ke warnet. Bocah ingusan yang berusia 10 tahun di Kabupaten Beriun, Aceh, ternyata melakukan hal yang sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, mereka rela mengemis di daerah pasar dan jalan raya hanya untuk mendapatkan uang. Demi pergi main ke warnet.
Nggak hanya 1 atau 2 kali. Ada orang-orang yang melihat hal itu sangat menyayangkan aksi bocah-bocah tersebut. Ditambah dengan pemilik warnet yang membiarkan mereka untuk bermain, asalkan duit tetap mengalir. Pihak yang berwajib juga masih belum tergerak untuk menangani kasus ini. Hayo, bapak-bapak Satpol PP, tolong dilakukan razia untuk setiap warnet yang ada. Anak-anak kecil tersebut melakukan hal itu setiap hari. Judul yang kedua, seorang anak di Jawa Timur yang candu bermain game. Yusuf adalah seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dia seorang pecandu game melalui handphone. Semenjak ayahnya membeli HP-nya, hampir setiap saat dia selalu bermain game, kecuali pada jam pelajaran di sekolah. Itu pun karena terpaksa, karena takut kepada guru. Ketika jam istirahat, berlangsung semua temannya bermain di halaman kelas. Lain halnya dengan Yusuf, selalu mencari tempat yang nyaman untuk bermain game. Kadang di sudut kamar mandi, di luar atau di sudut kelas. Guru sudah berulang kali memperingatkan akibat dari bermain game yang terlalu lama. Namun, tidak dihiraukannya. Bahkan sudah 3 kali ditangkap oleh guru. Namun akhirnya dikembalikan dengan alasan karena HP tersebut berguna untuk menghubungi orang tua. Di rumah setelah pulang sekolah, dia asik sendiri di kamarnya, bermain game lagi yang sering kali lupa makan. Dia tidak akan makan jikalau tidak dipaksa oleh ibunya. Ke gereja pun dia karena terpaksa, takut kena hukum oleh guru agamanya. Maka di gereja juga selalu bermain game dan tidak pernah berdoa, apalagi mendengar isi renungan yang disampaikan oleh kakak pembina Asmika. Para pembina Asmika sudah seringkali mengingatkannya, namun dia malah melawan kakak pembinanya dan terkadang dia keluar. Hingga suatu ketika, libur sekolah, Yusuf seharian di kamarnya bermain game. Sekitar pukul 4, dia mengeluh kepada ibunya bahwa kedua matanya terasa gatal, yang amat sangat. Kemudian dia menggosok-gosok matanya dengan tangannya, dengan kuat, sambil memanggil ibunya dengan berkata, "Ibu, ibu, kenapa ini kok gatal sekali mata ini?" Segera ibunya berlari untuk mendekat. Kemudian ibunya menyuruh untuk mencoba membuka mata. Akan tetapi, sungguh tak disangka dia tidak dapat melihat apa-apa lagi. Yusuf menangis dan menangis terus karena telah menjadi buta. Ibunya juga merasa sangat sedih, namun mencoba menghibur anaknya sambil menyesali sikapnya. Nah, anak-anak, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apakah kamu pernah bermain warnet? 2. Apakah kamu candu bermain game? 3. Apakah kamu rajin ke gereja tanpa disuruh? 4. Apa yang dapat kamu petik dari cerita tersebut? Anak-anak, penyembahan berhala dalam hidup beragama adalah penyembahan kepada Allah lain, berupa benda-benda, patung-patung, ataupun segala bentuk materi yang dianggap memiliki kuasa atau kekuatan dalam benda tersebut, sehingga mereka menyembahnya. Di zaman modern, penyembahan berhala sudah mulai beralih dan memiliki makna yang lebih luas, tidak hanya sekedar untuk penyembahan terhadap benda-benda yang dianggap gaib, tapi mulai beralih ke hal-hal duniawi yang terlihat simpel. Suatu hal yang membuat kita secara tidak sadar memfokuskan tujuan ke hal-hal yang bersifat kesenangan sementara dan hanya mensia-siakan waktu untuk Tuhan, membuat manusia mengandalkan hal tersebut dalam hidupnya dan akan terasa khawatir ketika hal itu menjauh. Dengan kata lain, kecanduan terhadap suatu hal yang berlebihan sehingga fokus yang biasanya untuk Tuhan jadi beralih ke hal duniawi yang lebih menyenangkan, seperti kecanduan game yang membuat orang lupa waktu sehingga waktu untuk beribadah pun digunakan untuk bermain game. Contoh lain, kecanduan chatting, baik BBM ataupun WhatsApp, juga sering membuat fokus teralihkan saat beribadah dengan berbagai alasan untuk memuaskan chatting belaka. Demikian juga pada uang.
Uang memang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Mendapatkan uang banyak itu wajar, namun membuat orang menjadi lupa waktu untuk beristirahat dan beribadah. Ada orang yang lebih mementingkan uang daripada keluarga, ibadah atau teman. Orang-orang seperti ini juga termasuk penyembahan berhala pada masa kini. 2. Israel menyembah berhala. Anak-anak, mari kita bersama-sama mendengarkan kitab suci Raja Ahab menyembah Baal. Kitab 1 Raja 16 ayat 29 sampai 33. Dan yang kedua, Elia di Gunung Karmel. Kitab 1 Raja-Raja bab 18 ayat 9 sampai 40. Oh, itu kuil yang sangat indah, Ahab. Kuil yang indah untuk permaisuri yang cantik. Sekarang kau tidak perlu merindukan Fenisia. Di sini kau dapat menyembah dewa Baalmu kapan saja. Dan semoga kau betah di rumah barumu denganku di sini di Israel. Apa kau cuma aku yang akan menyembah dewa Baal? Karena aku khawatir dengan pembicaraan rakyatmu tentang siapa Allah yang benar. Dewamu akan disembah di seluruh Israel, permaisuriku. Raja Ahab! Siapa yang berani berteriak seperti itu kepada Raja Israel? Itu Elia, nabinya Tuhan. Kau telah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Kau membangun kuil dan mezbah untuk Allah yang palsu, Baal. Dan telah melakukan hal lain yang membuat Tuhan Allah Israel marah. Lebih dari raja-raja sebelumnya. Kau, Demi Nabi! Tuhan Allah yang hidup, Allah Israel yang aku layan, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan, Hup! Dah! Bahkan tidak akan ada setitik embun pun di tanah. Aku tidak butuh Allahmu untuk hujan, Nabi. Apakah kau pikir dia bisa melawan Baal, dewa cuaca? Tambahkan kurbannya sampai Baal mendengar permohonan kita untuk hujan. Bawa ke sini orang yang bertanggung jawab atas musim kering ini. Dan jika kalian menemukan nabi-nabinya Allah, bunuh mereka. Temukan dimanapun mereka, terutama si Elia. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu. Dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut. Katanya, Baiklah demikian. Ya, baiklah demikian. mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Ya Baal, jawablah kami. Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu,
datanglah dekat kepadaku. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan kitab suci tadi, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. 1. Kejahatan apa yang dilakukan oleh Ahab dan keluarganya? 2. Hukuman apa yang diberikan Allah kepada Israel atas kejahatannya itu? 3. Apa tujuan Nabi Elia menghadap Raja Ahab? 4. Bagaimana cara Nabi Elia membuktikan bahwa Yahweh adalah Allah sesungguhnya? 5. Apa yang terjadi setelah Nabi Elia berhasil membuktikan Allah yang sesungguhnya? 3. Setia kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup dengan berbuat kasih dalam seluruh tindakan, serta memuji nama Tuhan melalui ibadah sekolah minggu merupakan contoh ungkapan kesetiaan kepada Tuhan. Nah, anak-anak, inti dari pembelajaran kita pada hari ini adalah Allah mengutus Nabi Elia untuk menyampaikan pesan Allah kepada umat Israel, menyerukan kebenaran kepada masyarakat atau pemerintah yang telah jauh dari tindakan kebenaran. Dalam menyampaikan kebenaran, harus memiliki keberanian. Nabi Elia dengan berani menegur Raja Ahab dan umat Israel yang telah berpaling dari Allah. Mereka telah menyembah dewa Baal. Dengan berani Nabi Elia akhirnya berhasil mengembalikan iman umat Israel kepada Allah dengan membuat pertandingan di Gunung Karmel. Nah, anak-anak, untuk tugas kalian di rumah, isilah tabel berikut ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, anak-anak, mari kita bersama-sama berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, kami berterima kasih atas berkat-Mu kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan pelajaran kami pada hari ini. Ajarilah kami Bapa, agar kami dapat terus mengembangkan iman kami dan tidak menjadi orang yang menyembah berhala. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.